Ya, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami sedikit bicara tentang indahnya toleransi atau hubungan antar umat yang kami alami masing-masing. Ya, saya akan menceritakan nanti, tapi pertama sekali saya minta kepada Pak Citra Capa untuk menceritakan pengalamannya bagaimana hubungan antar umat dan budaya toleransi yang dialami. Silakan Pak Capa. Baik, juah-juah Banta Kerina. Juah-juah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bincang-bincang kami pada hari ini tentang indahnya Toleransi. Jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa masyarakat Pak-Pak, kami sampaikan di sini melalui pengurus Simpak, kami sampaikan bahwa masyarakat Pak-Pak yang ada di Sumatera Utara secara umumnya, secara khususnya dan juga di seluruh dunia, bahwa masyarakat Pak-Pak itu memiliki perbedaan-perbedaan, baik juga perbedaan masalah suak, dan juga ada perbedaan agama. Di masyarakat Pak-Pak atau Pak-Pak itu memiliki 5 suak, yang mana pertama suak kepas, kedua suak pegagan, ketiga suak simsim, keempat suak kelasen, dan kelima suak buang. 5 suak ini adalah pembagian berdasarkan juga termasuk wilayah dan juga marga-marga yang ada di asal marga ya. Asal marga. Namun itu semua masyarakat Pak-Pak. Bahkan masyarakat Pak-Pak ini ada yang marganya asli, artinya memang dari leluhurnya memang Pak-Pak marganya, dan ada juga masyarakat yang datang kemudian menjadi orang Pak-Pak. Ada beberapa marga-marga yang juga sudah berbudaya Pak-Pak dan juga sudah mengakui dan sudah dinobatkan menjadi marga Pak-Pak, bahkan diberikan tanah ulayat di namanya Gajah Meratah, Ketua. Gajah Meratah yang ada di Gajah Meratah namanya dan sekitarnya. Untuk itu, mengingat masalah toleransi, memang akhir-akhir ini kita melihat adanya gesekan-gesekan Sara ya, ada suku, agama, ras, dan seolah-olah ada dibentur-benturkan ataupun terbentur. Sebagai masyarakat Pak-Pak melihat ini dan menyikapi bahwa walaupun berbeda-beda masyarakat Pak-Pak di Indonesia ini, tapi tetap sama. Tidak ada perbedaan membedakan masalah suku, agama, golongan antar golongan, warna kulit, status sosial baik kaya maupun miskin, kita tetap sama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi artinya di sini kami sampaikan bahwa masyarakat Pak-Pak tetap berharap supaya tidak membeda-bedakan masalah antara agama maupun antara suak dan sebagainya. Saya mengingat kisah waktu kecil, pengalaman Ketua bagaimana hubungan antar indahnya toleransi antar beragama. Saya berada memang di lingkungan masyarakat, kebetulan masyarakat Pak-Pak yang beragama Islam. Di Desa Bintang namanya. Sebelah desa saya itu namanya Desa Lepinang. Yang juga masyarakat Pak-Pak juga beragama yang Kristen atau Nasrani dan Muslim. Ada sebagian juga suku Batak. Kalau pada saat tahun baru waktu saya masih anak-anak, itu yang beragama Kristen dari Lepinang, kampung Lepinang itu pada saat tahun baru itu mengirimkan kue, mengirimkan kue ke tempat yang tetangga atau saudaranya yang Muslim. Dan satu hal mungkin Ketua, kita Pak-Pak ini kelihatannya memang soal agama itu sesuatu yang biasa saja, berbeda. Tidak pernah kita melihat ada meruncing masalah perbedaan agama. Kita sangat toleransi sekali. Jadi pada saat kue diberikan pada saat tahun baru, kita balas langsung pada saat dengan Idul Fitri. Pada saat tahun baru itu digantikan dengan beras. Beras. Jadi mereka membawa kue itu sama kita pakai piring, dibungkus dengan mungkin dengan tapak yang rapi. Kemudian kita gantikan dengan beras. Dikembalikan. Dan pada saat nanti hari raya, sebaliknya kita memberikan lemang atau juga dodol yang ada di umat Muslim melakukan pada saat hari raya, kembalikan juga bergantian pada saat hari raya. Jadi di sini kita lihat toleransi antar umat beragama itu cukup indah. Kemudian kita tidak ada melihat, artinya kalau umat Islam melaksanakan ibadahnya,
nggak ada ketergangguan ya daripada umat Kristen yang ada di daerah tersebut. Begitu juga Semua bisa menerima ya. semua juga begitu juga umat Kristen melakukan mingguan ataupun keadaan ibadahnya, tidak ada umat Islam yang merasakan atau melakukan hal-hal yang bersifat-sifat. Berarti orang Papua ini hebat ketua. Iya, kalau saya Karena melihat menganggap agama itu urusan pribadi barangkali iya, ya. pribadi. Jadi Karena tidak terjadi sampai sekarang benturan. juga kita Sekarang melihat bahwa kelihatannya satu wilayah itu juga masih masyarakat Papua cukup toleransi. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh masyarakat Lainnya di Indonesia. Indonesia ini. Mudah-mudahan ya toleransi seperti ini cukup bisa ditiru dan mudah-mudahan hal tersebut menjadi persatuan kita. Ya, itulah pengalaman dari Ketua Himpa Bapak Citra Effendi Capa. Berikutnya mungkin ada pengalaman menarik dari Wasekjen tentang bagaimana hubungan antar suku, antar agama, atau antar golongan pernah dialami atau dilihat. Silakan. Terima kasih kepada Pak Sekjen yang telah memberikan kami waktu dan tempat. Terima kasih juga kepada Ketua DPP Himpa kami Pak Capah. Kalau saya pribadi, ini bukan sekedar pengalaman, tapi langsung kita alami. Iya. Apalagi kami dalam berkeluarga itu, dari opung saya, kakek saya itu 3 bersaudara, itu yang nomor 1 kami Muslim, yang nomor 2 pindah ke Tinada itu non-Muslim atau Kristen, dan yang ketiga itu di Batangkuisar itu dari Sambaliang itu Islam. Iya. Jadi keberagaman ini di dalam hubungan keluarga kami udah sangat terbina dari sejak dulu. Iya. Kemudian daripada itu kekeluargaan kami ini tidak terganggu dalam acara-acara Adat misalnya? adat, perayaan-perayaan hari besar. Kami sangat saling menghargai. Apalagi di sini sekarang ada tonga saya sebagai pengajar apa di Metodis, yaitu Dr. Randus Sehat Solin. Iya. Kebetulan tonga ini keturunan dari opung saya yang nomor 2 Itu bersaudara ya? Iya, bersaudara. Opung ini dulu di Tinada, kemudian pindah ke Sidikalang, ke Jalan Pak Pak. Itulah keberagaman ini di dalam kekeluargaan kami. Kami dari kecil memang udah mengalami dan merasakan bahwa ini sangat biasa ya. Sangat biasa, indahnya kebersamaan itu. Tidak merasa aneh ya. Tidak merasa aneh. Apalagi di hari-hari umpamanya begini dia menjelang hari Natal dan Tahun Baru, kita saling mengunjungi. Kemudian kiriman-kiriman seperti apa yang dibilang Ketua Pak Capah tadi, kue, bahkan mungkin kalau keluarga kami itu, karena kami yang Muslim lebih banyak, mungkin orang itu harus menyediakan kue lebih banyak. Iya. Untuk dipiringi, dikirim ke saudara-saudara yang beragama Muslim. Nah, sebaliknya juga kami dari keturunan ayah saya memang Muslim dari dulu. Sebaliknya juga kami pun di saat-saat Lebaran atau berhari raya akan memikirkan hal-hal itu juga. Jadi indahnya kebersamaan itu mari kita teladani dan mari kita terapkan di dalam masyarakat. Kita tidak usah mempermasalahkan istilahnya masalah keyakinan. Masing-masing. Karena keyakinan ini adalah hak urusan pribadi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Karena di dalam Islam pun, apalagi kami dalam Muslim udah dibilang lakum dinukum waliyadin, laksanakan agamamu dan bagiku agamaku. Oh, itu artinya ya? Itu artinya. Jadi jelas udah di situ batasnya dan jelas udah di situ sekat-sekat apanya. Terima kasih kepada Pak Sekjen yang telah mewawancarai kami. Tidak jauh beda dengan apa yang saya alami. Mungkin saya ini sama seperti Solin dan Capah tadi. Hal-hal yang soal saling berbagi itu dari dulu. Tapi saya sendiri dari ibu saya itu 10 bersaudara. 3 yang Muslim, 3 yang Kristen, 7 yang Muslim. Ibu saya. Iya. Ya, dari ayah saya, kakek saya 15 bersaudara. Itu 10 laki-laki, 5 Muslim, 5 Kristen. Kemudian saudaranya perempuan 3 Muslim, 2 Kristen. Ya. Jadi saya sendiri dari ibu saya, kakek saya itu Muslim, kakek langsung yang ayah ibu saya itu langsung Muslim. Jadi saya alami ketika kami lahir sampai besar, ya sama aja kasih sayangnya. Bagaimanalah kasih sayang di kampung? Kalau dia punya buah, misalnya tebu, ya di kampung kami dulu tebu itu jajanan. Kemudian pisang. Karena kita satu kampung, kalau ada yang masak pasti kakek dan nenek saya itu, empung saya ini mengantarkannya.
Demikian juga empung saya ini selalu ke rumah, minimal 2 kali seminggu dari pihak ibu saya datang ke rumah. Jadi pada saat perayaan, kami waktu kecil selalu makan bersama di rumah puhun kami. Puhun kami, ya itu yang paling besar, kami ngumpul di situ, ya karena dia termasuk tokoh juga di kampung itu, ketua, ya. Sentabi namanya Dehelmani, itu nama puhunku. Disitulah kami kumpul, kami semua di situ kumpul, dan di situ semua kumpul, yang Kristen, yang Islam, dan harus makan di situ. Sebaliknya pada saat Natal, waktu kami kecil, ayah saya mengundang mereka semua, karena ipar-iparnya semua Muslim. Kemudian satu lagi, sampai saat ini, kalau di keluarga kami mengadakan upacara besar, itu pasti dijamin halal. Iya. Ya, enggak halal semua. Oh, halal semua. Enggak ada yang Bukan makan, enggak dipisah. Oh. Ayah saya enggak mau dari dulu begitu. Jadi Iya, kalau iya. ada pesta kawin, Iya. kalau enggak sanggup kerbau, bikin kambing. Iya. Nanti makanan umumnya daging lembu. Iya. Gitu sampai sekarang. Dan Berarti- itu kami ingat sampai sekarang. Berarti ada samur. Enggak ada. Samur, ya. Kebasnya atau apanya orang Muslim Langsung, lah. iya. Iya, iya. Karena pemilih kami ini memang 50-50. Keluarga Jadi besar, kalau ya. nanti semua misalnya arisan mereka kan ada pengajian mereka. Mereka yang menyiapkan ini semua. Jadi ketua apanya pun perkebasnya mereka. Itu yang dilakukan oleh ayah saya. Sampai sekarang itu kami ikuti. Walaupun ayah saya udah meninggal 20 tahun yang lalu, tapi kalau kami bikin acara di rumah sampai saat itu begini, ya. Seperti sebulan yang lalu ibu saya meninggal, tetap begitu kami lakukan. Ya, jadi itulah indahnya kebersamaan. Intinya kita saling mengerti, saling paham. Walaupun kita tidak beragama yang sama, Iya. setidaknya kita harus paham juga agama dia sedikit. Misalnya kenapa dikatakan haram? Kalau kami Iya. sampai sekarang tahu itu. Oh, iya. Ya, karena ibu saya ayahnya Muslim, Muslim. ibunya Muslim, Iya. saudara-saudara laki-lakinya Muslim, Iya. hanya adiknya 2 yang Kristen, ya. Jadi itu pengalaman. Jadi sebenarnya kalau saya cerita lagi mungkin lebih spesifik. Iya. Mungkin nanti kita buat video berikutnya khusus tentang apa yang saya alami mulai saya lahir sampai sekarang. Dan sekarang ini pun sepupu saya di sini, kalau saya bikin pesta di sini, pasti saya bikin yang halal. Caranya bagaimana? Saudara sepupu saya yang memasak semuanya dan dia yang bawa ke sini makanan. Iya. Itu strategi yang saya buat. Sehingga tamu-tamu tidak ada yang curiga. Iya. Ya. Jadi itulah pengalaman sedikit kami bertiga, ya. Bisa ditulis Pak Sekjen dan Iya. tambahan kan kita Iya. sebagai organisasi Himpak, Iya. Iya. nah, juga sebagaimana kita ketahui bahwa anggota masyarakat Himpak ini juga organisasi, ada yang beragama Islam, Yang majemuk. Iya. ada yang Majemuk lah. yang Muslim kan gitu. Sehingga Suak pada juga. kegiatan-kegiatan organisasi juga kita juga udah menyampaikan dalam pidato-pidato pada saat pelantikan atau acara di DPD. Oh iya, saya ingat ketua. Kalau kita bikin acara, DPC, berapa kali saya ingat kalau acara umum kita Iya. bikin doa secara Muslim Iya. dan Iya. Kristen. Iya. Mungkin Nasrani. itu kita Salah yang satu, ada iya, kayak iya, gitu. iya, Yang iya. lain mungkin nggak ada. Nah, Ya. kemudian yang kedua juga setiap agenda tahunan paling minimal Iya. kita ada melakukan juga kegiatan dalam organisasi yang Muslim ada acara halal bihalal Iya, iya. pada saat hari raya. Iya. Kemudian yang Kristennya melakukan kegiatan Natal Tahun Baru. Iya. Nah, nanti Natal Tahun Baru Himpak, artinya organisasi Himpak melakukan acara Natal Tahun Baru, termasuk organisasi melakukan Himpak. Kecuali mungkin tahun ini nggak bisa. Mungkin tahun ini Iya, Karena karena COVID. situasi. Iya. COVID dan mungkin ada larangan dari Iya. pemerintah untuk dianjurkan, mungkin kita tidak akan. Namun agenda tiap tahun itu harus kita Harus upayakan kita buat, supaya ya. kita bisa melihat. Iya. Itu paling minimal. Iya. Lain lagi kalau ada kegiatan-kegiatan lain yang bersifat agama. Ada benar tahun. Benar tahun dan Iya. sebagainya. Jadi artinya itu juga salah satu toleransi bahwa organisasi itu pun juga tetap Harus memberi contoh lah, ya. kepada masyarakat bahwa tidak membeda-bedakan agama, suap maupun sebagainya. Jadi itu pas pengalaman Pak Sekjen itu cukup luar biasa. Benar itu bahwa dikatakan bahwa bisa pula makanan pesta halal semua. Halal Sehingga semua, bisa ya. memakan. Kalau orang tua saya dari dulu Artinya yang begitu. Kristen memahami bagaimana situasi yang Muslim. Iya. Ah. Karena dia nggak mau sepupunya lain rumah. Iya. Dia harus sama duduk di halaman. Di rumah. Nggak mau dia. Nah, jadi himbauan saya juga Itu. kepada seluruh masyarakat Pak, baik yang Muslim maupun yang Kristen, mari-mari saling menjaga, Iya. menjaga perasaan sesama. Jadi artinya orang Islam juga tidak terlalu berbicara hal-hal yang menyinggung perasaan yang umat Kristen masalah
akidahnya. Iya. Begitu juga orang yang Kristen jangan menyinggung akidah orang Muslim. Kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan Pak Sekjen, Iya. penyimpak ini akan tetap masih ada terus. Iya. Sebenarnya Indonesia itu memang itu. Dari dulu itu kan memang kalau nggak ada keanekaragaman nggak ada Iya. Indonesia. Ya, kalau kita bikin menjadi satu suku Indonesia nggak bisa. Karena dari dulu memang berbeda-beda. Ya. Mungkin itu saja video singkat kami kali ini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan dari DPP Himpa dan pada sore hari ini ada manfaatnya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan pukul lonceng notifikasi. Dan lebih bagus lagi kalau diberi komentar. Juan-juah Banta Karina, Juang-juah, 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 oang, oang, oang.